Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati dan saya muliakan Bapak pemateri, utamanya Bapak Jarwoko SPD MPD selaku BP Gitika Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Haji Nasirullah SSI Eskom MPD yang juga kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dengan tema dasar-dasar coding dan kecerdasan artifisial untuk membangun kompetensi guru di masa depan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dasar-dasar coding ini merupakan hal yang harus kita pelajari di semester yang akan kita jalani di bulan Juli ini. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan bersama pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Jarwoko SPD MPD. Namun sebelum itu, marilah kita buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah barusan, kegiatan Zoom pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum Bapak pemateri menyampaikan materinya, baik saya akan membacakan kurikulum dari Bapak Jarwoko SPD MPD. Perlu diketahui bahwa Bapak Jarwoko ini lahir di Surabaya, tepatnya di 2 Oktober 1980. Ini masih sangat muda dibandingkan dengan saya. Kemudian dia sekarang berinstansi di BP Gitika Provinsi Jawa Timur. Alamat rumah di Jalan Arhanot Pendem, Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa langsung telepon beliau di nomor WA atau nomor telepon 082 1400 3945 39545. Beliau SD-nya di Surabaya, SD Negeri Dukuh Kupang 4. Kemudian SMP-nya di Surabaya, SMA-nya juga di Surabaya. Kemudian diplomanya di Skompi Surabaya, S1-nya di Universitas Negeri Surabaya, dan S2-nya juga di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian jabatan beliau tahun 2011, beliau sebagai PTP pertama di BPMT TPK Kemendikbudristek, karena waktu itu masih Kemendikbudristek. Kemudian Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan sama di BPMTPK Kemendikbudristek.
Kemudian sebagai BTP Muda sekarang di Balai Besar GTK Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita dengarkan bersama paparan dari beliau Bapak Jarwoko SPD MPD tentang dasar-dasar coding dan kecerdasan artifisial untuk membangun kompetensi guru di masa depan. Kepada Bapak Jarwoko dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Asyari. Wah, ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat Waalaikumsalam. sore ya. Senang sekali nih saya bisa bergabung di komunitas Klik Cyber yang dikomandani oleh Pak Nasirullah ini ya. Ya. Terima kasih Pak Asyari tadi sudah diperkenalkan lengkap sekali ya. Gila, ini kelirunya saya nih ngirim CV tapi keliru daftar riwayat hidup ini kayaknya tadi. Tapi tidak apa-apa. Ya itulah saya. Itulah riwayat riwayat saya ya, mulai dari eh, saya dilahirkan di mana gitu ya, sampai sekarang saya berada di posisi di mana gitu ya. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Jarwoko, nggih, Bapak Ibu semuanya. Saya adalah fungsional pengembang teknologi pembelajaran atau PTP, ahli muda dari Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan ya, yang ada di Kota Batu, Kemendikdasmen ya. Sekarang ya, sorry kalau kemarin masih Kemendikbudristek, sekarang sudah berganti dengan Kemendikdasmen karena nomenklatur yang berubah, kementerian juga berubah. Yang satu dipisah menjadi tiga ya, yang awalnya satu menjadi tiga sekarang kementeriannya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, mungkin sambil saya nanti mau share screen terkait dengan materi saya, mohon izin. Eh, saya mungkin sebelumnya bolehkah saya juga supaya kenal dengan Bapak Ibu semua ya. Ini kira-kira Bapak Ibu ini dari unsur apa ya? Guru kah atau kepala sekolah atau fungsional lain atau mungkin sama dengan saya ya, cuman fungsional pengembang teknologi pembelajaran gitu ya. Mungkin monggo bisa di chat saja di eh, partisipan kira-kira eh, yang banyak mana nih, guru atau kepala sekolah ataukah mungkin pengawas ini ya. Saya khawatirnya nanti eh, saya terlalu eh, apa ya, malah Bapak Ibu sudah paham semuanya daripada saya gitu. Boleh kalau menyebutkan latar belakang juga ngajar guru apa ya, mungkin biasa juga tahu kira-kira seperti apa gitu nih. Monggo sambil saya untuk share screen, mempersiapkan share screen-nya. Kebanyakan guru ini Pak. Oh, Guru, banyak guru ya Pak Nasir ya. ya guru, ada guru ekonomi juga Pak, guru informatika. Alhamdulillah. G, G. Oke, G. Baik, banyak gurunya gitu Bapak Ibu ya. Ya, Alhamdulillah. Berarti eh, saya dengan Pak Nasir insya Allah tidak salah sasaran ya. Agar nanti yang kita sampaikan terkait dengan guru, tapi yang ikut kepala sekolah atau pengawas kan repot ya jadinya. Ini Ada tidak ada sesuai juga yang dengan guru Pak, ini Pak, kepala sekolah dan ada beberapa gitu. pengawas juga Pak ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya langsung aja. Waktu saya berapa lama ini Pak Asari mungkin untuk paparan, kan harus berbagi dengan Pak Nasir gitu, karena ada dua narasumber gitu Siap, Pak. Bapak, siap. Oke. Baik. Ya, kita mulai aja nggih, Bapak Ibu ya. Nanti kalau mungkin di tengah-tengah yang saya paparkan ini ada yang perlu ditanyakan,
bisa langsung diinstruksi tidak apa-apa, atau mungkin di kolom chat juga tidak apa-apa. Nanti kita berdiskusi bersama. Ya, mungkin yang saya sampaikan ini terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Azhari tadi di awal, bahwasanya di tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu semuanya di setiap sekolah itu dituntut ya untuk melaksanakan pembelajaran coding dan KA nggih. Seperti itu nggih. Seperti yang sudah diinstruksikan oleh Kemendikbudrismen gitu ya. Nah, ini untuk mengawali nanti kalau teknis mungkin ke Pak Nasir nggih. Saya khawatir kualat karena yang eskomnya beliau daripada saya gitu nggih. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan sebenarnya ada program yang akan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pembelajaran coding dan KA itu sendiri. Yang insya Allah rencananya kalau tidak mundur ya, itu dijadwalkan di liburan sekolah besok gitu Pak Nasir ya. Untuk Ya, in Pak. in satunya gitu ya. In satunya. Tapi proses ini tidak sebentar, tapi proses ini cukup lama juga kalau di timeline itu kalau nggak salah pelatihan ini sampai berakhir nanti di bulan Oktober kalau nggak di November seperti itu. Sampai in on in ini strateginya nanti guys, seperti itu. Nah, ini saya coba overview aja pelatihan tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk Bapak Ibu guru yang nanti akan diikuti ya, yang nanti akan diikuti. Karena kalau saya mau menjabarkan terkait dengan materi coding dan KA, mungkin nggak cukup materi hanya sekian jam gitu ya, yang dibatasi kemarin kalau saya sampai zoomnya jam 5:04 sore ya Pak Nasir ya, itu kayaknya Iya, seperti Pak. nggak cukup, karena saya harus berbagi dengan Pak Nasirullah juga untuk penyampaian materinya. Nah, ini saya lebih pada pembelajaran coding dan KA itu yang nanti akan dilatihkan seperti apa, biar Bapak Ibu nanti ada gambaran, andaikan Bapak Ibu nanti terpilih menjadi peserta untuk ikut dalam pelatihan coding KA itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, program prioritas Kemendikbudrismen itu yang sekarang lagi digodok oleh BPGTK Provinsi Jawa Timur yang menjadi kepanjangan tangan dari Kemendikbudrismen itu ada 4 Bapak Ibu, yaitu pelatihan terkait dengan coding dan KA yang seperti yang sudah disampaikan. Terus yang kedua ada pelatihan pembelajaran mendalam yang lagi marak ini ya dibincangkan, lagi viral-viralnya ya deep learning gitu ya. Terus melanjutkan literasi dan numerasi yang sudah dijalankan di tahun 2024 dan perhatian khusus pada bimbingan konseling. Ini juga ada pelatihan terkait dengan bimbingan konseling. Insya Allah nanti akan diinfokan lebih lanjut. Sasarannya yaitu guru dan tenaga pendidikan. Nah, tenaga pendidikan ini bisa jadi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yaitu ada pelatihan juga bakal calon kepala sekolah. Terus ada juga nanti pelatihan untuk pengawas guru yang diperbantukan sebagai pengawas sekolah gitu ya. Kalau dulu kan pengawas sekolah itu menjadi tenaga pendidikan, tapi sekarang kan masuk dalam kelompok guru juga gitu, seperti halnya kepala sekolah gitu. Jadi untuk sertifikasi segala macam lebih mudah. Kalau dulu ada sedikit miss ya, akhirnya ada sedikit kendala untuk sertifikasi segala macam. Nah, terus untuk jenjang dan jalur itu eh, di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PNF, dan PLB. Jadi program prioritas ini nanti menyeluruh untuk semua jenjang dan jalur. Nah, untuk pembelajaran mendalam saja, kali ini teman-teman juga ada yang ditugaskan sebagai fasil di PNF, ada yang ditugaskan sebagai fasil PM atau belajar mendalam di PAUD, di SD itu juga ada. Nanti ini masih tahap untuk TOT-nya, TOT untuk training of trainernya ya di Jakarta dan salah ke depan ini PM masih TOT juga. Kalau untuk yang coding KA ini sudah TOT sudah jalan. Nah, hasilnya selanjutnya ya saya dengan Pak Nasirullah ini adalah seorang trainernya yang sudah dilatih untuk TOT-nya kemarin seperti itu. Oke. Nah, saya fokus ke pelatihan atau pembelajaran coding dan KA. Kenapa coding dan KA itu diperlukan? Yaitu tentunya didasarkan pada eh, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang mana mencanangkan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam aspek digitalisasi. Ini dianggap penting oleh eh,
Pak Muti, yaitu Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya di tahun depan, 2025 ke depan, 5 tahun ke depan, atau sampai 10 tahun ke depan, bahwasanya banyak sekali eh, teknologi yang sudah menggunakan kecerdasan artifisial, ya, setidaknya di latar belakang yang kedua, ya, di era revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 itu teknologi sudah banyak menggunakan KA, mulai dari big data atau mahadata, terus Internet of Things atau IoT, dan berbagai sumber sumber internet yang digunakan untuk di berbagai sektor. Contohnya sekarang sudah banyak sekali ya yang muncul, eh, beberapa berita itu muncul kemarin ada yang orang beli di drive-thru McDonald, ternyata mereka petugasnya itu takut ya. Saat pesan itu yang ngomong adalah orang, tapi di saat mengambil barang di depan dan pembayaran itu mobil itu berjalan sendiri tanpa sopir. Ternyata sopirnya ada di belakang dan mobil itu bisa berhenti di depan tempat pengambilan makanan yang sudah dipesan pada eh, pos sebelumnya. Nah, itu cukup mengagetkan. Nah, itu juga ada sekarang kita dikit-dikit kan tinggal tanya aja ya dengan Google Assistant. Hai Google, hari ini cuacanya seperti apa? Cuma seperti itu ya. Cukup mudah sekali ya dengan kontrol seperti itu. Nah, itu kita diharapkan sebagai guru ya, sebagai guru itu menguasai hal itu. Jangan sampai nanti tertinggal dengan murid-muridnya gitu ya. Karena siswa sekarang, anak-anak sekarang itu lebih lebih dekat dengan teknologi ya dibanding mungkin eh, zaman kita yang mungkin bukan lagi zaman milenial seperti sekarang gitu ya. Nah, itu makanya kenapa perlu itu dilakukan, dan negara-negara lain sudah mulai menerapkan seperti Tiongkok, terus Cina, itu semuanya sudah mulai menerapkan hal tersebut. Kalau Indonesia tidak mengikuti hal tersebut, menurut Pak Menteri, hal itu cukup berbahaya gitu ya bagi pendidik di Indonesia seperti itu. Nah, landasan penerapan dari pelatihan pembelajaran coding KA itu eh, ada tiga ya, filosofis dan pedagogis, yaitu pembelajaran coding dan KA mengacu pada upaya pembangunan peradaban manusia yang maju dan berkeadilan. Sosiologis tentunya sama, menyoroti terkait dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, yang cukup masif, cukup besar, terkait dengan bagaimana cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, serta perlunya merespon terkait dengan revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0. Landasan yuridisnya yaitu tentunya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sisdiknas, RPJPN, RPJPN ya, terus Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Kurikulum. Ini teori aja kita lewati. Nah, sasaran pembelajaran coding dan KA yang nanti akan diterapkan di tahun ajaran baru yaitu ada di 4 fase ya. Nah, yang pertama yaitu di fase C yaitu jenjang SD itu di kelas 5 dan 6. Terus yang kedua di fase D yaitu di jenjang SMP itu kelas 7, 8 dan 9. Dan yang ketiga di jenjang SMA, SMK itu fase E dan F, menengah dan lanjut, yaitu di kelas 10, 11, dan 12. Nah, terus kira-kira seperti apa strategi penerapan pembelajaran coding dan KA nanti di sekolah? Ada tiga eh, strategi penerapan yang ditawarkan oleh kementerian melalui naskah akademiknya, yaitu yang pertama terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang telah ada. Nah, tentunya cara penerapannya diterapkan berjenjang sesuai dengan tingkat kelasnya. Tadi kan untuk SD cuma kelas 5 dan 6 ya. Jadi yang kelas tinggi untuk yang SMP keseluruhan karena sudah ada mapel informatika ya di situ. SD yang ada informatika 5 dan 6 kalau nggak salah sekarang. Itu juga sudah ada yang menerapkan ya. Terus bagaimana cara menerapkannya coding dan KA diintegrasikan dalam pembelajaran informatika atau TIK. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran informatika atau TIK. Terus pilihan yang kedua bisa menjadi mata pelajaran pilihan yang terpisah dari mata pelajaran yang lain.
diterapkan berjenjang juga sesuai dengan tingkat kelasnya. Coding KA merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih peserta didik sesuai kebutuhan dan minat mereka. Nah, ini ada menjadi mata pelajaran pilihan. Mungkin ini jenjang SMA, SMK mungkin bisa menjadi mapel pilihan. Dan yang ketiga itu menjadi ekstrakurikuler. Jika memang di sana kurang untuk bisa dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada maupun menjadi mata pelajaran pilihan, itu bisa menjadi mata ekskul, mata ekstrakurikuler tersendiri ya. Tapi tentunya didahului dengan placement testnya. Jadi seperti apa kesiapan dari peserta itu untuk mendapatkan atau menerima terkait dengan pembelajaran coding dan KA itu sendiri. Sekolah menyediakan ekskul coding KA yang dapat diikuti peserta didik di luar jam pelajaran. Biasanya dilakukan juga kompetisi di momen tertentu. Nah, kalau sekolah-sekolah swasta mungkin sekarang sudah banyak ya kelas ekskul robotika segala macam. Nah, nggak tahu kalau di jenjang SMA itu juga mungkin juga sudah ada nggih. Sekolah Pak Nasir mungkin juga ada mungkin robotika atau apa mungkin nggih. Nah, Ada Pak. nah, nggih, ada. Nah, itu juga bisa jadikan ekstrakurikuler tersendiri ya. Jadi tidak masuk di dalam pelajaran. Nah, faktor apa yang menjadi bahan pertimbangan untuk penerapan strategi ini untuk memilihnya yaitu ada 4 faktor ya yang dipertimbangkan. Yang pertama, ketersediaan guru pengampunya. Ada enggak? Nah, kalau itu memang di sekolah tidak mungkin, wah Pak, enggak ada Pak. Mungkin yang berlatar belakang informatika atau guru TIK atau eskomnya nggak punya Pak saya. Nah, itu bisa dilakukan dengan ekstrakurikuler, dengan mengundang guru pembina ekskul ya. Nah, itu bisa jadi pilihan. Terus ketersediaan sarana dan prasarana. Waduh Pak, kayaknya kalau jadi mapel pilihan atau mungkin menjadi mapel yang terintegrasi dengan mapel yang lain, itu juga susah Pak. Kita nggak punya lab komputer semisal. Itu bisa jadi bahan pertimbangan. Terus penambahan beban belajar, itu juga. Waduh Pak, nambah jamnya ini juga agak susah Pak, karena sudah padat mungkin bisa juga jadi bahan pertimbangan untuk memilih dari 3 hal tersebut. Nah, tapi tentunya sesuai dengan himbauan dari kementerian, itu tetap dijalankan di tahun ajaran baru di tahun depan ini ya, untuk tahun akademik yang berikutnya. Termasuk juga sumber belajarnya. Wah, susah Pak mencari sumber belajarnya. Itu semua bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan pembelajaran coding dan KA di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, kira-kira seberapa jauh sih Pak kemampuan untuk penguasaannya terkait dengan coding dan KA di setiap level tersebut, SD, SMP, dan SMA, ini tentunya berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jangan dikira nanti, wah namanya coding dan KA meskipun SD, SMP, SMA sama lah. Mereka ya dapat sama-sama diajari ChatGPT, enggak juga gitu ya. Janganlah berpikir terlalu jauh seperti itu. Tentunya akan disesuaikan dengan tingkat perkembangan dari setiap siswa tersebut ya, dengan levelnya. Untuk anak SD yang lebih berpikir pada operasional formal tentunya ya tidak diajari yang abstrak gitu ya, lebih diajari kepada berpikir komputasional untuk codingnya. Jadi bagaimana eh, manusia mencoba menerapkan cara berpikir komputer itu seperti apa dengan langkah-langkahnya. Lebih penekanannya pada ke sana. Terus untuk kecerdasan artifisial atau AI-nya atau KA-nya itu lebih ditekankan pada dampak KA itu pada kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan etika menggunakan KA. Jadi anak sekarang kan sudah mulai gampang banget ya. Contoh anak saya aja itu bertanya kalau di Meta AI itu di WhatsApp itu sudah ada Meta AI dia tanya, eh, bapak saya namanya Jarwoko. Apa artinya? Udah dicari tuh di Meta AI. Oh, ayah ternyata artinya ini gitu. Saya kaget juga itu. Loh, ternyata malah anak-anak yang SD aja udah mulai mencari arti-arti itu lewat AI gitu ya. Nah, jangan sampai nanti mereka menggunakan itu tanpa tahu etika, menggunakan KA-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu perlu diajarkan. Dan dampaknya apa di kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga perlu dijelaskan di jenjang SD. Nah, di jenjang SMP, mereka sudah untuk coding mereka juga mulai merancang program yang sifatnya sistem manajemen sederhana. Ya, kalau di penggunaan aplikasi Microsoft Excel itu mereka mencoba untuk mengumpulkan data, ya, menggali data dengan survei segala macam, terus mengolah atau memproses data itu seperti sorting, mengurutkan,
memilah, mengklasifikasi, hanya sebatas itu, hanya mengolah data. Terus untuk kecerdasan artifisialnya, mereka mencoba untuk ini dampaknya ke masyarakat seperti apa mereka pahami dulu dan memahami persoalan terkait dengan KA itu sendiri seperti apa. Seperti oh kira-kira ini eh, bias data apa enggak ya KA ini. Maksudnya bias data di sini tuh mereka ada hasil foto misalnya. Ini benerkah orang sesungguhnya ataukah ini cuman eh, hasil AI saja yang menjadikan ini hoax gitu ya. Nah, itu mereka diajari untuk itu. Terus bagaimana penggunaan hak cipta gitu ya. Ah, mereka mungkin bikin lagu segala macam. Nah, itu kira-kira dikenalkan dengan hak cipta. Oh, ini lagunya siapa? Kok tiba-tiba diubah dengan AI menjadi seperti ini? Dengan remixnya mungkin diganti dangdut koplo yang harusnya pop. Nah, itu kira-kira kalau disebarluaskan kena hak cipta apa enggak, menghargai orang lain apa enggak, itu dikenalkan di jenjang SMP. Nah, di jenjang SMA itu lebih kompleks lagi untuk codingnya. Mereka akan pelajari terkait dengan program berbasis teks yang lebih kompleks seperti penggunaan fungsi dan modul di situ ya. Nah, di situ mereka akan menggunakan rumus, menggunakan prompt ya, bagaimana eh, membuat berbasis perintah itu sehingga menjadi sebuah game semisal. Nah, itu akan dikenalkan jenjang SMA SMK. Dan untuk KA-nya mereka terkait dengan bagaimana menggunakan prompt yang tepat dan mengevaluasi teknologi KA serta membangunnya seperti apa. Nah, ini diajarkan di jenjang SMA SMK. Tentunya dengan eh, berbagai aplikasi, berbagai perlengkapan baik itu plug maupun unplug gitu ya. Penggunaan komputer maupun tanpa penggunaan komputer. Nanti dikenalkan di SMA. Y. Itu targetnya. Nah, elemen pembelajarannya tentunya di coding KA itu ada 6 ini. Setiap jenjang itu pasti ada 6 elemen pembelajaran ini yang harus dikupas, yaitu berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, literasi dan etika KA atau kecerdasan artifisial, dan pemanfaatan dan pengembangan KA itu sendiri. Nah, ini pelatihannya nanti prosesnya seperti ini, Pak Ibu ya. Jadi, yang pertama ini sudah dilalui ya, sudah tersedia untuk trainernya, yaitu Pak Nasirullah ini salah satunya yang sudah mengikuti BIMTEK TOT-nya di tahap pertama ini. Terus nanti Pak Nasir akan mengajar, nah, menjadi trainernya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, di sini penyelenggaranya ada LPD dan UPT. Pesertanya guru. Modenya itu adalah blended ya Bapak Ibu ya. Blended yaitu eh, ada pertemuan tatap muka dan ada juga pendamping menggunakan LMS di situ. Nanti Bapak Ibu juga akan dikenalkan dengan LMS untuk saat pelatihan. Dan prosesnya itu ada 3 tahap pelatihan. In 1, on, dan in 2. Nah, in 1 ini nanti Bapak Ibu akan belajar dengan trainer seperti Pak Nasir ya. Itu kalau nggak salah sekitar 4 sampai 5 hari. Kalau di total itu ada 40 JP. Ya, ada 40 JP. Kalau sehari itu 8 JP, ya berarti sekitar 5 hari. Kalau sehari itu 10 JP, berarti sekitar 4 hari, seperti itu. Nah, di situ akan disampaikan terkait dengan materi umum kebijakan, terus materi inti terkait dengan coding KA, dan juga materi penunjang. Dari in 1, nanti Bapak Ibu diminta untuk on atau OJT ya, on the job trainingnya gitu. Nah, ini prosesnya adalah selama 2,5 bulan OJT ini. Nah, in 1 ini insya Allah kalau sesuai timeline itu dilaksanakan saat liburan selama 4 sampai 5 hari. Besok, liburan besok. Nah, onnya nanti dilaksanakan mulai tahun ajaran baru selama 2,5 bulan dengan 3 kali pendampingan oleh trainer. Ya, nah 3 kali pendampingan oleh trainer. Materinya adalah materi modul 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 kali pendampingan selama 2,5 bulan, gitu ya. Nah, di selanjutnya hasil on ini akan dibawa ke in 2. In 2 ini sekitar 20 JP, kalau on tadi 120 JP. Kalau in 2 ini 20 JP, yang mana di sini lebih kepada refleksi hasil dari on-nya. Jadi peer teaching-nya seperti apa, nanti dokumentasi hasil peer teaching seperti apa,
nanti akan dikupas di in 2 bersama-sama dengan trainer. Ini insya Allah kalau 20 JP ya sekitar 3 hari lah, 2 2 sampai 3 hari seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah selesai bagi yang telah menjadi peserta. In-nya sudah selesai dan dinyatakan lulus. Nanti terus bagaimana bagi yang tidak berkesempatan, Pak? Nah, bagi yang belum berkesempatan, nanti ada kewajiban dari peserta ini untuk berbagi di forum MGMP maupun komunitas seperti di sini di Klik Cyber ini. Nah, itu untuk berbagi. Bagaimana yang sudah dia lakukan mulai in 1 on sampai in 2 yang totalnya sekitar 180 JP gitu ya. Oh, ini cukup cukup lama juga ini pelatihannya. Tapi kalau bagi yang sudah biasa ikut guru penggerak, udah biasa ini berbulan-bulan biasa pelatihannya nggih. Nah, ini tidak jauh beda seperti itu nggih. In on in pelatihan seperti itu. Baik. Terus saya lanjutkan. Nah, materi pelatihannya seperti ini. Ada 5 modul yang harus diselesaikan per fase. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan. Ya. Kalau kemarin di guru penggerak itu kan TK campur SD, campur SMP, campur SMA seperti itu, nggih. Nah, kalau yang ini nanti akan dipetakan per kelas sesuai dengan fase. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan lebih fokus kelompok SD ya kelompok SD, kelompok SMP ya kelompok SMP gitu ya. Insya Allah tidak akan dicampur. Sehingga karena apa? Karena tiap fase ini materinya berbeda Bapak Ibu ya. Modul 1 yang sama hanya modul 1 dan modul 5. Sedangkan modul 2, 3, 4 ini berbeda. Contoh fase C SD ini modul 2-nya berpikir komputasional sebagai dasar KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Terus modul 3-nya konsep dasar KA. Modul 4-nya pemanfaatan KA. Nah, sedangkan di SMP sudah berbeda, ya. Berpikir komputasional bukan lagi sebagai dasar, tapi ini sudah lanjutan. Ya, karena apa? Di SMP ini sudah ada mapel informatika yang lebih lebih lengkap gitu ya. Dan ditambah dengan literasi digital. Terus di modul 3 itu etika dan risiko KA, beda ya. Terus diajari terkait dengan komunikasi melalui tools KA. Nah, ini kenapa kok berbeda? Sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran tadi yang sudah saya jelaskan. SD sejauh mana, capaian tugasnya, SMP sejauh mana, SMA dan SMK sejauh mana. Nah, sampai di SMA SMK mereka udah mulai bikin rekayasa prom ya untuk kreasi konten. Nah, ini udah berbeda. Ya, jadi lebih lebih teknis lagi di SMA gitu ya. Nah, ini tugas Pak Nasir di SMA ini juga cukup berat gitu ya. Nah, sampai bikin rekayasa prom, terus pemrograman KA-nya seperti apa, pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi perangkat KA itu seperti apa. Ini diberikan di SMA dan SMK seperti itu. Ya, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir sebagai peserta karena nanti akan didampingi oleh trainer ya untuk belajar. Ya. Dan tidak perlu takut Pak, saya bukan background komputer nanti gimana jadi peserta pelatihan. Tidak apa-apa gitu ya. Saya juga tidak punya background komputer. Oke. Kemarin juga ikut training of trainer dan juga lulus dengan Pak Nasir gitu ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir terkait dengan itu. Nah, saya akan sedikit kupas terkait dengan eh, 6 elemen pembelajaran di coding KA tadi, oke, satu persatu. Yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Oke. Berpikir komputasional itu adalah bagaimana manusia diajari bagaimana komputer itu bekerja dengan tahapan-tahapan yang ada, gitu ya. Nah, itu ada 4 elemen di dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, ya, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma, gitu ya. Nah, apa itu dekomposisi? Sebenarnya 4 elemen ini setiap hari sudah kita lakukan tanpa kita sadari, ya. Keseharian kita sebenarnya itu sudah menerapkan berpikir komputasional. Contoh, dekomposisi. Nah, dekomposisi ini apa? Memilah hal-hal yang besar menjadi hal-hal yang kecil, gitu ya. Nah, itu adalah mungkin contoh kita ini mau belajar gitu ya. Besok mau ujian. Nah, itu banyak sekali. Wah, ini yang dipelajari cukup banyak ini. Apa saja? Ada IPA, ada IPS, ada matematika. Jadwal keluar, udah panik duluan. Ya, pasti siswa udah panik duluan. Wah, ini mau belajar apa? Nah, dengan dekomposisi ini kita pilih ya hal-hal yang besar. Oh, ini IPA. Oh, ini matematika. Oh, besok jadwalnya apa? Kita pilih dulu. Oh, kita kesampingkan dulu. Oh, besok matematika. Udah, IPA-nya nanti aja deh. Nah, atau besok IPA dengan matematika misal dua. Dan mata pelajarannya banyak yang harus diujikan.
Ya udah saya pilih dua dulu. Yang lainnya saya kesampingkan. Ini udah memilah hal yang besar menjadi hal yang kecil-kecil. Terus setelah itu kita memilih juga di situ abstraksi, ya. Hal-hal yang penting dan yang tidak penting itu kita pilih juga. Oh, ini matematika ini kayaknya saya harus belajar duluan. Karena ini banyak hal-hal yang saya tidak mengerti. IPA, oke lah, hafalan misalnya. Materinya hafalan lah. Tentang biologi atau apa. Nah, ini mungkin masih bisa besok. Nah, ini udah memilah. Berarti saya lebih mendahulukan yang matematika dulu, itu abstraksi. Ya, bukan berarti IPA-nya nggak penting, nggak. Tapi urutannya diberikan urutan. Nah, setelah itu, pengenalan pola di situ, P-nya. Nah, oh, matematika ini polanya seperti ini. Kalau belajar bangun ruang, bangun datar itu seperti ini. Dia akan mengenali. Nah, setelah tahu polanya, pola belajarnya, mereka akan melakukan dengan algoritma programnya, yaitu A-nya ini. Oh, berarti cara belajar saya ini saya butuh konsentrasi untuk matematika, saya akan belajar di atas jam 8 malam dengan TV saya matikan. Atau besok pagi setelah subuh saya baru belajar dengan pikiran yang fresh baru bangun tidur. Nah, itu adalah eh, pemrogramannya seperti itu. Nah, secara tanpa disadari ya, setiap hari kita udah melakukan hal tersebut. Ya, berpikir komputasional pasti udah kita lakukan. Sama, kita mau jalan-jalan, mungkin kalau di Pamekasan mau arah ke alun-alun ya, ke Arek Lancor seperti itu. Nah, itu kita akan memilah. Kita ke Arek Lancor mau naik apa? Mobil, motor, sepeda, jalan kaki, naik becak. Kita udah memilah dulu. Nah, untuk menuju ke sana, itu berapa lampu merah yang harus saya lalui? Berapa toko yang harus saya lintasi di depannya? Seberapa macet, jalur mana yang mau saya pilih? Ini pasti sudah menerapkan berpikir komputasional. Oh, kalau saya lurus lewat Runojoyo, nanti akan ketemu banyak toko dan kalau malam minggu macet, lah saya akan belok ke kiri, mungkin lah, lewat SMP 1 dan berputar. Itu boleh, itu dan sudah kita lakukan. Dan itu adalah cara berpikir komputasional tanpa kita sadari, gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu juga bisa menerapkan. Terus di sini ada tulisan di pojok kanan bawah ini. Nah, ini ada eh, contoh-contoh yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Eh, ini di sini berpikir komputasional itu bisa diterapkan dengan dua cara, unplug dan plug ya. Kalau unplug itu bagi sekolah yang tidak memiliki perangkat, baik itu komputer atau laptop, sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi yang digunakan bagaimana cara berpikir komputasional. Nah, unplug ini lebih membuat yang berpikir komputasional yang ada di komputer itu menjadi game yang bisa diterapkan di kelas. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Nanti silakan di searching aja di http://csunplug.org garing en. Ini ada kode di titik .org ini juga ada di sini unplug-nya. Dan di Bebras ORD ini juga banyak sekali untuk unplug. Monggo, gamenya bisa digunakan semuanya dan bisa dicetak. Kalau mau digunakan di kelas itu bisa dicetak. Nanti bisa digunakan bersama-sama dengan siswa. Contohnya yaitu bikin robot manusia. Nah, bagaimana caranya robot itu bekerja dengan berbagai perintah. Ada satu jadi komandan yang memerintahkan mereka untuk berbelok kanan, berbelok kiri, maju mundur. Dan siswa yang melakukan itu sebagai robotnya. Nah, itu bisa diterapkan. Tanpa tanpa kita menggunakan komputer di situ. Itu bisa menjadi pembelajaran juga terkait dengan berpikir komputasional di jenjang SD dan SMP seperti itu. Yang kedua, terkait dengan elemen pembelajaran literasi digital. Nah, kalau sudah literasi digital, tentunya kemampuan untuk mengakses dan mengatur, memahami, mengintegrasikan dan mengkomunikasikan, serta mengevaluasi dan membuat informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital untuk keperluan kerja dan wirausaha. Nah, kalau ini terkait dengan bagaimana menggunakan perangkat komputer, perangkat TIK, baik itu laptop maupun komputer. Jadi prosesnya di sini sama ya, input, habis itu proses dan output seperti itu. Bagaimana eh, perangkat komputer itu ada apa saja gitu ya, inputnya apa, keyboard, mouse segala macam. Terus yang memproses apa? Oh ada CPU-nya, oh ada penyimpanannya hard disk segala macam itu diproses dan outputnya banyak ya. Bisa suara, pakai speaker, bisa pakai layar itu adalah ini terkait dengan bagaimana komputer itu digunakan kalau literasi digital. Nggih. Nah, ini monggo bisa lebih jauh dilihat di literasi digital.id punyanya Komdigi ya. Bisa juga diakses di situ.
Nah, selain literasi digital, di sini juga ada literasi dan etika KA. Nah, bagaimana literasi KA bagi peserta didik sekolah dasar dan menengah mencakup pemahaman fundamental tentang apa itu KA, bagaimana KA bekerja. Nah, ini nanti juga akan disampaikan, dilatihkan ke Bapak Ibu saat nanti mengikuti pelatihan pembelajaran coding dan KA. Terus peserta didik juga perlu mengetahui tentang lanskap ya. Lanskap KA itu mulai dari KA generatif, deep learning, sampai machine learning seperti apa. Dan bisa membedakan masing-masing modelnya sehingga dapat beretika dalam menggunakan KA itu sendiri. Oke. Nah, ini pemanfaatan dan pengembangan KA. Untuk di level SD, fokusnya pada pengenalan konsep yang sederhana dan aplikatif untuk membangun minat tentang KA. Di level sekolah menengah, pemanfaatan KA dapat diperluas dengan memperkenalkan konsep dan teknik yang lebih kompleks. Peserta didik dapat diajak untuk menggunakan KA dalam menganalisis data, memecahkan masalah yang kompleks, dan mengembangkan proyek berbasis KA. Contohnya seperti ini. Bentar. Semoga bisa. Oke. Tampilan share screen-nya berubahkah? Ataukah tetap Bapak Ibu? Masih tetap, Pak. Masih tetap ya? Oh, Ya. sebentar. Berarti salah share screen saya. Bentar ya, saya stop share screen dulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Contoh game yang menggunakan KA. Oke, udah terlihat ya Pak ya? Studio titik Iya, Pak. Kelihatan, Pak. kode titik org. Nah, di sini ini di permainan ini kita bisa melihat bahwasannya ini permainan tentang ikan ya. Nah, kita diberi pilihan. Eh, di sini memperkenalkan bagaimana KA itu bekerja, gitu ya. Contoh, ini kita pilih terkait dengan, nah ini ada pilihan. Mau mengenalkan ikan yang lapar, liar, terancam punah, marah, bodoh, senang, hebat, macet. Nah ini ya. Saya pilih ikan yang apa ya? Apa Ibu? Kira-kira yang menyeramkan ya. Ya kita coba ikan yang menyeramkan. Nah ini KA atau AI itu yang pertama adalah mereka butuh inputan database, gitu ya. Kira-kira ikan ini menyeramkan atau tidak? Monggo. Serem apa enggak, Pak Nasir kira-kira? Seram, Pak. Seram, oke. Kita pilih itu seram. Ini Seram. seram. Ini Tidak. ya ya lucu ya. Ya, lucu. Oke, ini seram. Seram. Ini Itu enggak ya. enggak. Oke, ini seram, ada gigi-giginya. Oke, nah, ini ada keterangannya. Oke, baik. Mungkin jangan banyak-banyak. Ini banyak, Pak. Bisa banyak untuk input. Oke, setelah mereka mengidentifikasi dari masukan-masukan kita, contoh aja kalau Bapak Ibu sering menggunakan, sering bertanya di chat GPT maupun di Meta AI, itu akan direkam oleh KA atau AI itu sendiri. Pertanyaan dan jawaban Bapak Ibu apa yang sering ditanyakan sehingga nanti di saat mencari di Google itu kan langsung muncul ya di situ. Saya mau tanya ini tuh sudah ada template-nya di bawah itu pilihannya yang sesuai. Ya prediktif tagnya kan udah ada, tinggal klik gitu aja. Sama dengan itu menggunakan KA atau AI. Nah, setelah data itu masuk, mereka akan mengenali, oh yang seram tadi apa, yang tidak seram itu apa. Nah, ini akan dilanjutkan dengan, nah, ayo lihat AI mengidentifikasi menyeramkan ikan itu seperti apa. Kita lihat, kita jalankan. Kategorinya tidak, tidak. Uh, nah, dia mendeteksi. Kira-kira mana yang menyeramkan? Oh, giginya menyeramkan. Menyeramkan. Enggak. Nah, ini. Jadi ini mendeteksi dia. Seperti itu. Tapi apakah semuanya benar? Ada yang enggak ya tentunya.
Ya, ada yang enggak. Kira-kira eh, ada yang kelewatan. Oh, ini harusnya menyeramkan kok tidak. Nah, itulah KA atau AI. Kalau inputan itu memang kurang banyak, dia pun juga akan mengenali juga kurang detail seperti itu. Iya. Nah, semakin banyak orang mengakses, semakin banyak pula yang mereka bisa kenali. Nah, ini salah satu contoh untuk cara bekerja KA atau AI seperti ini, gitu, gitu. Nah, gitu. Nah, ini bisa dikenalkan ke anak-anak Bapak Ibu terkait dengan ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, setelah pemanfaatan dan penggunaan KA, berikutnya adalah elemen analisa data. Pada jenjang sekolah dasar, analisa data difokuskan pada bagaimana cara menganalisa hambatan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara berpikir komputasional. Jadi, untuk mencapai tujuan itu apa hambatan yang ditemui. Nah, itu bagaimana cara menemukan solusi dengan menganalisa data. Oh, ini kalau lewat sana nanti macet, saya harus lewat sebelah sini. Oh, kalau saya naik becak itu lebih lambat nyampainya. Bukan saya butuh cepat sehingga saya harus naik apa. Kalau naik mobil mungkin lebih cepat, tapi karena macet nggak bisa nyelip, harus ngantri. Jadi saya harus naik motor. Nah, itu adalah pilihan-pilihan dan hasil analisa data untuk menyelesaikan hambatan yang ada. Pada jenjang sekolah menengah, analisa datanya lebih lebih kompleks lagi, yaitu difokuskan dengan penggunaan prompt yang tepat dan fungsi serta modul yang sesuai dengan dalam mencapai tujuan itu sendiri. Nah, jadi oh berarti saya harus memerintahkan motor ini untuk dengan kecepatan sekian. Nah, gitu. Oh, saya harus eh, memacu kendaraan dengan seperti ini, dengan gaya yang seperti ini. Itu adalah prompt-nya seperti itu, nggih. Contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir, algoritma pemrograman. Elemen yang terakhir dari 6 elemen tadi. Untuk di jenjang SD, algoritma pemrogramannya tidak yang kompleks, tapi lebih pada yang sederhana, yaitu berbasis blok, yaitu seperti penggunaan blockly, kode .org, Scratch yang sederhana. Sedangkan di SMP menggunakan algoritma pemrograman yang lebih kompleks di situ ya, seperti Scratch yang terhubung dengan Makey-Makey, ada alatnya namanya Makey-Makey. Nah, kalau pemrograman itu pakai alat Makey-Makey itu apapun yang kita gunakan itu bisa jadi alat musik, bisa jadi alat kontrol gitu ya untuk main game. Nah, contoh itu semacam alat yang terprogram, nanti ada kabel penghubung di masing-masing untuk kontrolnya, maju ke depan, mundur ke belakang, itu pakai apapun yang ditancepin dengan kabel itu bisa digunakan. Atau jadi alat musik gitu ya, kumpulan dari beberapa alat musik yang jika dipukul, oh ini kendang misal. Apa apel itu jadi kendang, dipukul apelnya bunyinya suara kendang gitu. Itu ada namanya alatnya Makey-Makey. Terus ada pemrogram dengan Python, C++, dan JavaScript. Nah, contoh pemrogramannya ini. Bentar, share screen-nya belum ganti. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya pemrograman dengan Scratch ya. Ini yang lagi umum dan banyak digunakan sekarang ya. Atau kalau di jenjang SMA apakah juga pakai Scratch atau sudah ganti Python ini saya juga kurang paham. Kalau Kalau di SMA jenjang, pakai gimana Pak? Python Pak, pakai Pakai Python, Python tidak? Oh, pakai Python Pak ya? Python sama Meet. Oh, pakai mic. Nggih. Ya, Meet. Nah, ini digunakan di jenjang SMP dan SD kebanyakan. Nah, untuk Scratch ini kan berbasis blok ya. Jadi kita nggak perlu ngotik banyak, tinggal pilih-pilih aja fiturnya yang ada. Untuk tampilan seperti apa, untuk yang suara seperti apa, itu sudah disediakan. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris, ini bisa diindonesiakan seperti punya saya, diindonesiakan bisa. Untuk kejadian, ya, gerakan, ini cukup mudah insya Allah. Dan itu tinggal digeret aja, digeret, tempel di sini, digeret, tempel di sini. Dan ini menjadi sebuah urutan prompt, ya, sebuah urutan perintah yang menjadikan sebuah game di situ ya. Nah, ini contohnya. Ini tikus yang melewati labirin, nanti ada penghalang bola di tengah untuk bisa ketemu, nah, ketemu pacarnya yang tikus di sini gitu. Nggak tahu pacarnya atau makanannya ini ya. Kucing makan tikus ini kayaknya bukan ketemu pacarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya?
Nah, ini tinggal dimainkan aja. Tinggal dijalankan aja sama. Kalau promnya sudah benar, insya Allah ini bisa jalan. Hmm. Terus, nah ini cukup menarik ya bagi siswa ya. Nah, kalau dia ketabrak ini mati. Bola ini mengganggu. Keluar tulisannya. Nah, dia berhasil untuk makan tujuannya gitu. Oke, ya, sederhana sekali gitu ya. Nah, tentunya kalau di jenjang SMA dengan Python segala macam eh, lebih kompleks ya, gitu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, saya hanya men-spill aja terkait dengan pelatihan yang akan dilaksanakan di liburan besok gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti terpilih, paling nggak punya gambaran terkait bagaimana pelatihan itu akan dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau saya kupas materinya di sini nanti yang jadi tenor bingung gitu ya. Dan lagian nggak cukup juga waktunya. Harus saya kupas semua di sini karena ada 5 modul per fase yang harus disampaikan. Dan itu ada LK di masing-masing modul yang harus juga dikerjakan gitu ya. Nanti akan ditindaklanjuti dengan OJT maupun in service 2 seperti itu. Jadi kenapa tidak saya sampaikan materi penuh? Karena waktunya juga nggak cukup kalau cuma webinar seperti ini. Karena kemarin aja saya dengan Pak Nasir pelatihannya sampai 6 hari ya di Surabaya untuk bisa mempelajari hal itu. Oke, mungkin itu Pak Azhari, saya kembalikan ke Pak Azhari. Monggo kalau mungkin ada tanya jawab. Oke, mic-nya masih mati Pak. Punya Pak Sari trouble di audionya. Oke, Minta tak cek dulu Pak. Coba Bang itu Bang. Oke, siap. oke, Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya terkait dasar-dasar coding dan kejelasan artifisial untuk membangun kompetensi guru di masa depan. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk bertanya terkait bahasan yang telah dibahas bersama oleh Pak Jarwoko, dipersilahkan untuk resen atau bisa pakai mode chat di samping ya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, kalau nggak ada dilanjut dulu dengan Pak Nasir mungkin. Iya Oh Bang. iya, iya Bapak. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman masih terbayang-bayang terkait materi yang akan disampaikan barusan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama materi yang kedua Bapak Muhammad Nasirullah. Beliau selaku guru dan trainer dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Klik Siber. Kepada Bapak Nasirullah dipersilakan. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan materi sedikit nih. Karena tadi sudah dijelaskan semua sama Bapak ya, Bapak Jafar tadi ya materinya ya. Lengkap sudah.
Jadi saya izin share screen dulu sebentar. Nah, kelihatan Bang? Sudah Pak. Sudah, Sip. Ya, sudah. Alhamdulillah. Eh, Bapak Ibu, ini kita lanjutkan materinya. Sebenarnya bukan lanjutan nih, agak yang ngulang-ngulang juga ya. Karena kalau materinya ada sebagian yang sudah Pak Jarwoko jelaskan, dan ada yang juga belum nih, yang kalau sudah yang Pak Jarwoko tadi sudah jelaskan, saya skip saja Bapak Ibu ya. Nah, ini materinya sudah kadung bikin. Nah, ini ya, kira kok ke sini Bapak Ibu? Ah, belum. Sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini sudah tadi ya latar belakangnya eh, 1, 2, 3 ini sudah semua tadi dijelaskan oleh Pak Jarwo. Kemudian, nah ini juga tadi dikupas juga sebagian ya. Jadi membekali berpikiran komputasional menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab, kemudian mengurai analisis data, kemudian menghasilkan karya melalui coding dan KA Bapak Ibu. Ini saya mulai dari yang SD Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata coding dan pemrograman. Nah, bedanya coding dan pemrograman itu apa sih gitu ya? Nah, jadi coding itu adalah menulis instruksi dengan bahasa pemrograman Bapak Ibu ya. Jadi kita bikin programnya kayak dicontoh di sini. Nah, ini namanya proses ngoding Bapak Ibu gitu, coding Bapak Ibu ya. Sedangkan pemrograman itulah proses menyeluruh dari analisis hingga pemeliharaannya. Jadi dari awal sampai akhir, dari tes program dan segala macamnya, itu disebut dengan pemrograman Bapak Ibu. Coding adalah bagian dari pemrograman. Kalau coding, contohnya itu mengetik resep, maka pemrograman adalah menciptakan menu, mengetes rasa, dan menyajikannya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini sudah tadi dia sama Bapak Jaroko saya lompatin aja ya. Ya ini juga ada kegiatan di kelas tadi, ada plug dan unplug juga ya. Seperti ini ya. Tadi menggunakan kalau plug menggunakan Scratch, ada Blockly, Core RG, ada juga menggunakan Mid App Inverter dan segala macamnya Bapak Ibu. Kalau SMA ini untuk SD, SMP biasanya Bapak Ibu ya. Kalau yang SMA itu menggunakan ada C++, ada Python, kemudian ada yang umum digunakan itu Mid App Inventor itu untuk membuat aplikasi-aplikasi Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau membuat IoT itu kalau di SMA kelas 12 itu diajarin ini Bapak Ibu ya. IoT-nya menggunakan kayak materi robotika itu Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan codingnya pakai C++ ya Bapak Ibu ya. Menggunakan Arduino biasanya Bapak Ibu. Jadi bikin sensor suhu apa segala macamnya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk unplug ini adalah contohnya kayak tadi sudah dijelaskan Pak Jarwoko ya. Jadi kita sekilas-sekilas nanti ada live demo saja Bapak Ibu lebih enak Bapak Ibu ya. Nah, ini KA yang mana tadi sudah ada ini yang ini ya, sudah ada tadi. Nah, jadi KA itu adalah sistem atau program komputer yang meniru kecerdasan manusia untuk mengambil keputusan Bapak Ibu. Nah, karakteristik KA itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah belajar dari data. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau apa namanya? Bapak Ibu sedang belajar di apa belanja di Topet atau di Shopee, kemudian di sana kan sudah ada KA-nya juga Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu scroll mencari tas misalnya, masa besok atau buka lagi itu rekomendasinya berupa tas-tas gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu belajar dari data. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngecek suhu misalnya belajar tentang suhu, maka dia akan juga belajar dari data suhu sebelumnya gitu Bapak Ibu ya.
kemudian berbasis algoritma ya. Jadi ini menggunakan algoritma tertentu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga bisa mengambil keputusan. Jadi KA bisa mengambil keputusan belok kiri, belok kanan, atau lurus begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang keempat itu adalah adaptif Bapak Ibu ya. Jadi dia mengikuti perkembangan gitu, Bapak Ibu ya. Berikutnya ada untuk SD itu ada yang namanya pelajaran mesin cerdas dan non cerdas, Pak Ibu ya. Jadi ini yang mana yang masuk mesin cerdas, yang mana tidak, begitu ya, Pak Ibu. Jadi kalau ini chatbot, gitu mesin cerdas. Kalau ini tidak, misalnya ini mobil otonom, misalnya ini yang mobil yang bisa nyetir sendiri itu Bapak Ibu ya. Baik yang punyanya Xiaomi atau punyanya Tesla itu kan sudah bisa nyetir sendiri, parkir sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Kalau ini non cerdas ya. Perbedaannya ini Bapak Ibu ya. Ini. Nah, jadi mesin cerdas itu bisa belajar dari data dan perbaikinya. Jadi kalau ada yang salah-salah, misalnya Bapak Ibu dulu ketika muncul ChatGPT pertama, saya minta dia bikin modul ajar, dia bingung, nggak tahu dulu. Salah-salah cara bikinnya ya. Nah, kemudian setelah dipelajari, diajari terus, dikasih perintah lagi, oh ininya salah diperbaiki, nanti dia bisa pinter bikin modul ajar. Ya. Kemarin juga perpindahan dari modul ajar biasa ke modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu juga sama. Ya. Jadi kalau yang baru itu menggunakan contohnya, kalau yang lama menggunakan profil pelajar Pancasila, kalau yang baru itu di modul ajarnya menggunakan profil lulusan, biasanya karena dia sudah biasa menggunakan apa namanya profil pelajar Pancasila, dia nulisnya profil pelajar Pancasila terus gitu ya. Saya bilangin untuk selanjutnya jangan pakai profil pelajar Pancasila ya, jadi pakainya adalah profil lulusan. Gitu. Oh iya baik gitu. Saya akan pakai profil lulusan. Nah, jadi dia bisa memperbaiki dan dia bisa bikin modul ajar untuk pelajaran mendalam untuk saat ini ya sudah ada ya. Kemudian kalau mesin non cerdas itu tidak bisa belajar, ya. Adaptasi bisa menyelesaikan diri. Kalau yang non cerdas itu statis ya. Pengambilan keputusan bisa ngambil keputusan sendiri. Kalau non cerdas itu butuh intervensi dari manusia, Bapak Ibu. Jadi itu bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Ini yang dasar, yang paling dasar-dasar Bapak Ibu ya. Eh, jadi kita belajar yang dasar-dasar. Nah, ini contohnya jenis-jenis KA Bapak Ibu ya. KA adalah Natural Language Processing. Contohnya ini Otter AI, chatbot, kemudian speech recognition. Contohnya itu Siri, ada Alibaba Clouds, kemudian ada image recognition, ada Google Lens, Face ID, seperti yang Bapak Ibu biasa dipakai di HP ya. Kalau Google Lens itu biasanya Bapak Ibu tinggal klik gitu. Oh, ini pohon apa gitu nanti muncul. Ini pohon bambu misalnya begitu. Kalau ada pohon yang Bapak Ibu tidak kenal, tinggal difoto aja pakai Google Lens nanti dia cari oh ini ternyata pohon ini gitu. Oh, ini kalau ada tasnya teman sampean malu tanya berapa harganya? Bapak Ibu tinggal foto aja tasnya dari belakang gitu, nanti akan muncul harganya. Ya, jadi rasa nanya-nanya harga, ya. Nanti dicarikan harganya berapa gitu sama Google Lens-nya. Kemudian autonomous agent ini digunakan di mobil ya, Tesla digunakan di drone atau robot rumah ya. Kemudian ada effect detection, ini mendeteksi emoji wajah. Kemudian ada data mining for prediction ya. Ada persis, prediksi kejang, sistem prediksi cuaca, dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya mau pergi ke Batu, misalnya Pak Jarwoko biasanya kalau ke Batu, kira-kira besok hujan tidak di Batu gitu. Kira-kira kalau mau tur pakai sepeda ke Batu, kira-kira hujan tidak? Oh, kalau tidak, saya pakai sepeda motor. Kalau hujan, saya pakai bawa mobil, misalnya begitu. Atau naik bis saja. Gitu. Gitu ya. Jadi bisa memprediksi kira-kira perakiraan cuacanya gimana, Bapak Ibu ya. Kemudian ada agregatif, ada ChatGPT, Canva AI, dan segala macamnya, Bapak Ibu ya. Yang sudah ada Bapak Ibu biasa pakai sekarang ini. Kemudian cara kerja KA itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi cara kerja KA itu berupa masukan, input, proses, dan output Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibahas juga sekilas oleh Bapak ya, Bapak Jarwo Bapak tadi ya. Untuk data masukan ini berupa pertanyaan, ada berita suara, ada teks,
ada gambar juga Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu, dia itu masukkan Bapak Ibu ya. Kemudian berita suara kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pakai ChatGPT atau yang lainnya sudah bisa pakai berita suara ya. Jadi ngomong-ngomong langsung dia jawab begitu Bapak Ibu ya. Kemudian teks dan ada juga kita masukkan gambar atau bisa menggunakan file PDF apa itu berupa teks Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau data memasukkan data apa namanya data lager misalnya ya. Bapak Ibu mau dijadikan ke buku induk langsung bisa tidak gitu ya. Jadi caranya begitu Bapak Ibu ya. Jadi masukkan lager dulu nanti di model nanti outputnya mintanya keluarannya buku induk gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa membelajarkan AI, apa KA ini seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian kita menggunakan untuk prosesnya melakukan model pelatihan ya, model algoritma kecerdasan artifisial ini ya. Kemudian keluarannya bisa keputusan hasil karya seni, misalnya Bapak Ibu tadi menggunakan video, gambar. Oke, kalau yang gambar-gambar yang baru yang lagi ngetren itu pakai View 3 itu Bapak Ibu ya. Atau yang Kling AI yang versi 1.0 segala macamnya itu ya. Kemudian ada prediksi kayak tadi, misalnya besok cuacanya bagaimana, gitu. Atau bisa Bapak Ibu mengusulkan kira-kira tahun depan, kira misalnya Bapak Ibu menggunakan datanya masukannya berupa teks, misalnya data pendaftar di sekolah Bapak Ibu dari tahun berapa sampai tahun berapa, maka nanti prediksinya misalnya kira-kira berapa ya. Jadi tahun ini kira-kira kita dapat murid berapa. Jadi bisa diprediksi menggunakan ini Bapak Ibu ya dengan hanya masukkan data-data nanti bisa diprediksi ya. Kemudian bisa menggunakan saran ya. Jadi saya sekarang misalnya apa namanya gula darah saya segini misalnya. Kira-kira sarannya apa gitu nanti. Nanti dia nyaranin deh, oh kamu dapat dihindari makan ini begitu atau kurangi makan apa gitu gitu Bapak Ibu ya. Itu keluaran yang berupa saran Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu ya, ketika etika menggunakan KA ya. Jadi ada transparansi, akuntabilitas, keadilan dan diskriminatif, serta privasi. Eh, Sekira gitu dasar-dasarnya Bapak Ibu. Dasar banyak-banyak Bapak Ibu. Nanti kan ada pelatihan lagi nih Bapak Ibu ya. Sementara ini kita lanjut saja misalnya Bapak Ibu pengen apa namanya? eh Ini contoh-contoh yang tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita live demo aja Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buka laptopnya Bapak Ibu ya. Atau bisa apa Bapak Ibu eh ya pakai laptop atau HP lah Bapak Ibu nanti ya. Kita lagi kalau tadi Pak Jarwoko live langsung praktek. Kalau ini apa namanya? Tadi menunjukkan cara-caranya. Sekarang kita coba main-main dulu Bapak Ibu ya, pemanasan Bapak Ibu ya. Kita pakai yang dasar-dasar dulu. Ini kalau ini unplug Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu tinggal cari saja di sini topik-topiknya nanti ya. Nah, ini ada email presentasi dan segala macamnya Bapak Ibu ya. Kalau yang mau dicetak di sini Bapak Ibu. Ya, ini banyak kan Bapak Ibu ya. Untuk yang jenjang karena teman-teman kayaknya di sini banyak yang dari SD yang banyak ya. Nah, itu ya. Kemudian ini ada kode ORJ Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu buka ke ini Bapak Ibu ya. Kode ORG Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kode ORG. Silakan Bapak Ibu masuk ke sini dulu. Di sini ada Bapak Ibu ke bawah di sekolah bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa main-main di sini Bapak Ibu ya. Ada sekolah dasar. Coba kita punya siswa dulu ya, anak-anak kita kira-kira nanti belajarnya kayak apa gitu ya. Kita misalnya coba sekolah dasar dulu ya. Sekolah dasar dulu misalnya di sini. Nah, ini kayak tadi punya punya Pak Jarwoko tadi kan ini ada ikan-ikan ini Bapak Ibu ya. Ini permainan untuk anak sampai 5 sampai 11 tahun. Di sini ada macamnya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke sini. Masuk ke sini. Kita coba yang ini kan masih untuk kita yang SD pakai yang ini aja Bapak Ibu ya. Kalau ini yang TK Bapak Ibu ya. Kita pakai yang ini. Silakan Bapak Ibu buka Bapak Ibu ya. Nah, ke sini Bapak Ibu ya. Kalau masih bahasa Inggris, silakan Bapak Ibu pilih di bawah ini Bapak Ibu ya. Di bawah sekali. Di sini ada bahasa Indonesia Bapak Ibu ya.
Nah, ini bahasa Indonesia ya. Sekarang Bapak Ibu ganti bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia, jangan jadi Indonesia Bapak Ibu ya. Dari yang bahasa Indonesia kemarin, isi pelatihan di sekolah SD kemarin, mana bahasa Indonesianya Pak? Ternyata dia ada Indonesia, ada, ternyata yang ada bahasa Indonesia ya. Jadi pilih di sini dari Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi kalau mau pakai tetap bahasa Inggris, ya silakan tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu diklik aja. Misalnya pertama kita main-main di ini Bapak Ibu ya. Di urutan dulu, di sequencing dulu Bapak Ibu ya. Di sini ya. Misalnya Bapak Ibu mau belajar yang ini dulu ya. Yang pemrograman dengan Angry Bird ya. Ya. Jadi teman-teman di SD bisa belajar di sini dulu ya. Mulai dari sini dulu ya. Misalnya bikin yang ini. Nah, jadi yang murid nanti karena Bapak Ibu mau ngajarin murid-murid, jadi gimana caranya begitu ya. Jadi kalau ini bergerak, ini mulai dari awal dulu pengurutan dulu Bapak Ibu ya. Jadi begitu Ibu sila dijalankan begini Bapak Ibu. Jadi ini akan berjalan berfungsi jika dia benar gitu Bapak Ibu ya. Nanti lanjut ke berikutnya begitu Bapak Ibu ya. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk coba, silakan. Masuk ini Bapak Ibu ya. Code ORG tadi, baru kemudian Bapak Ibu masuk yang tadi yang sudah ditunjukkan tadi itu Bapak Ibu ya. Silakan dicoba Bapak Ibu, ini ada banyak macamnya Bapak Ibu ya. Nomor berapa ini ya? Ini misal nomor ini. Nah, ini kan belum Bapak Ibu ya. Jadi ini maju berapa kali ini ya? Maju satu langkah, kemudian dia belok kanan, kemudian dia lompat satu kali, belok kiri, kemudian lompat lagi Bapak Ibu begini ya. Coba ini lompat dulu Bapak Ibu ya. Jadi gini, ketika dijalankan dia bergerak maju begitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu baru kemudian belok kanan misalnya Bapak Ibu. Kalau salah nanti tidak apa-apa Bapak Ibu nanti tinggal ganti aja ya. Kemudian maju lagi satu langkah, kemudian belok kiri misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian gerak maju lagi gitu Bapak Ibu ya. Ini kayak tadi, kalau punya baca pokok tadi kan dia menggunakan Scratch ya. Ini yang menggunakan Core ORG untuk teman-teman SD ini ya. Jadi kalau dijalankan nanti ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau salah nanti dibalik Bapak Ibu tinggal tukar saja. Nah, berarti ini berhasil gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut ke selanjutnya begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya sudah selesai di sini bisa lanjut ke level berikutnya Bapak Ibu. Ini kan ada macam-macam Pak Ibu ya. Ini level satu. Nanti ada macam-macam Pak Ibu ya. Ada yang Angry Bird ini ya. Ada juga yang model yang eh, lain-lain macam-macam. Nanti ini bertingkat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dicoba saja ya. Nah, ini urutan. Kemudian ada debugging menggunakan labirin. Debugging merupakan elemen penting dalam belajar pemrograman. Jadi mulai dasar-dasar nih Bapak Ibu ya. Ya. Dalam perjalanan ini murid akan menjumpai pasal yang dipecahkan secara tidak benar. Mereka harus menelisik kode yang ada dan mengidentifikasi kesalahan termasuk loop yang salah, blok yang hilang, blok ekstra dan blok yang berantakan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada videonya dan ada permainannya kayak tadi itu. Ya, misalnya nomor 3 misalnya. Bapak Ibu tinggal main-main saja. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Dan modelnya beda Bapak Ibu gitu ya. Eh, Selain itu juga ada ini Bapak Ibu. Kalau yang lebih levelnya lebih tinggi bisa Bapak Ibu main di sini di blok klik game ya. Blok klik game ya. Blok klik game. Misalnya ini ada yang mulai dari puzzle dulu. Bebas dulu dari dasar dulu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu menentukan mana yang lebah, mana yang kucing gitu. Nanti dicek kalau benar tidak gitu. Kalau benar ini benar gitu Pak Ibu. Tinggal tarik-tarik saja Bapak Ibu. Kalau ini mes Bapak Ibu ya. Labirin. Maju berapa langkah begitu Pak Ibu. Kayak tadi itu Bapak Ibu ya. Kalau modelnya ganti gitu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal misalnya nomor 4 ini kayak apa yang belok. Ini menggunakan repeat until berulangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi move forward dulu misalnya ya, maju ke depan atau ini langsung Bapak Ibu ya, move forward.
Misalnya nanti ini bergerak ke depan sampai dia berjumpa ini. Tapi seharusnya dia ada beloknya dulu Bapak Ibu ya. Jadi dibelokkan dulu nanti ya. Jadi dicoba dulu di sini Bapak Ibu ya. Ini macam-macam Bapak Ibu ya untuk di sini ya. Ada juga yang model bird burung. Nih. Kalau burung yang terbang itu seperti apa? Misalnya dari burung ini sudut misalnya ya. Ini misalnya yang ini ya. Nah, ini. Nah, dari sini atau yang paling gampang saja ini dulu Bapak Ibu. Ini berapa sudut derajat ke sini gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita coba ini. Di sini ada petunjuknya sudah ya. Jadi kalau dia arahnya ke sini dia tinggal ke sini Bapak Ibu ya atau 45 derajat di sini. Kemudian Bapak Ibu run program gini Bapak Ibu. Ya dia akan jalan Bapak Ibu gini. Ini di blok klik game Bapak Ibu. Nah, dan di sini ada kodenya sudah Bapak Ibu JavaScript-nya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, heading ini namanya ya. Kalau yang tadi ada juga sebenarnya ya. Jadi sudah dia ada juga anunya ya. Kalau kayak gini dia lurus dulu jika dia tidak mempunyai apa namanya? Tidak punya cacing, maka dia akan bergerak sini, kemudian dia akan bergerak sini. Jadi ini 0 derajat dulu Pak Jun ke sini. Kemudian yang sini dia 90 derajat. Jadi kalau dijalankan begini Bapak Ibu. Baik kembali Bapak Ibu. Nah, di sini 0 tadi Bapak Ibu ya. Di sini 0 ya. Jadi reset kayak gini, run lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, mantap ya. Nah, dan jadi aslinya kalau ngodingnya nanti di JavaScript modelnya seperti ini Ibu ya. If no warm untuk membuka kayak gini, kemudian heading 0, else jika tidak maka heading 90 gitu Ibu ya. Ini. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah sampai sudut-sudut. Nah, ini jika sudutnya jika dia sudah nah ini sudah jadi pemrograman tapi dalam bentuk blok-blok ke sini ya Pak Ibu ya. Ini SD bisa, SMP juga bisa Pak Ibu ya. Tapi ini sudah agak tinggi materinya Pak Ibu. Kalau SD sudah agak tinggi ini. Jadi cocok untuk yang dasar-dasar tadi cocok untuk SMP, SD ya Pak Ibu. Tapi kalau yang tinggi-tinggi ini sudah kayaknya sudah SMA. Ada turtle juga Bapak Ibu ya. Ini ada turtle kayak gini Bapak Ibu. Jadi ini bergerak mencari kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, itu jadi program. Jadi kalau ini pakai perintahnya dia pakai for sudah Bapak Ibu. For var con sama dengan 0 con kurang dari 4 con plus plus ya. Ini ya. Move forward 100 turn right 90 derajat. Cuma seperti itu Bapak Ibu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga membuat kayak ini. Nah, ini buat bintang kecil kayak gini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sambil main-main nanti. Kalau SD pakai kode ARG tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Termasuk apa namanya? Ada movie juga ini Bapak Ibu ya. Ada movie, musik dan segala macamnya Bapak Ibu ya. Ini sudah nah ini, ini sudah jalan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dia mulai bergerak, bergerak kayak gitu ya. Bapak mau kemana ini? Ya, begitu Bapak Ibu. Ini yang Blockly game Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di SMA sudah belajar kayak gini ya Bapak Ibu ya. Kalau kelas 11 Bapak Ibu ya. Jadi made APP inverter kayak gini. Jadi ini Bapak Ibu bisa main-main di sini. Jadi bisa bikin AI apa dan segala macamnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya create app ini pun sama seperti tadi blog seperti Scratch Bapak Ibu ya. Meet Edu juga cuman ini pakai app inverter apa tuh app inverter apa ibu ini di sini ibu ini. Nah, ini daftar baru Pak Ibu ya. Nanti di sini ada apa namanya tutorialnya juga Pak Ibu ya. Jadi cara membuat ini, cara buat ini begitu Ibu ya. Dan anak-anak juga sudah buat Bapak Ibu kalau kayak gini ya. Kalau di SMA kayak gini ya Bu. Ini pelajaran kelas 11 Bapak Ibu ya. Gak mau tadi Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya milih dulu sebagai student gitu Bapak Ibu ya. Cuman nah ya. Nanti Bapak Ibu coba saja dulu ya. Tapi kalau ini Bapak Ibu, ini Ibu ya. Jadi di project ini ya, my project misalnya ya. Jadi ini chatbot, ada bikin translate, ada macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang bikin apa?
Dan ini bisa disambung ke HP nanti Bapak Ibu ya. Jadi ngeceknya ini ya. Ngeceknya ini nanti disambung ke HP. Nanti ngeceknya di HP ya. Bisa langsung di-download kalau anak-anak di SMA ini biasanya di anu Bapak Ibu ya. Di apa namanya? Di dicoba anak-anak pakai HP, kemudian mereka download, kemudian mereka install langsung di Androidnya. Kalau kita bisa pakai ini ya Pak Ibu ya, jadi connect pakai ini ya Pak Ibu ya, pakai AI Companion nih, Companion nanti. Jadi tampil di HP kita, mereka mereka main-main di situ ya, macam-macam nih Bapak Ibu ya. Nanti kita Bapak Ibu coba sendiri saja ya. Ini, ini. Program ini yang tadi itu apa? Kalkulator Bapak Ibu ya, kalkulator pakai eh, ngomong yang tadi waktu Bapak Ibu ya, yang barusan itu entar. Nah ini jadi kalau dia dipencet ngomong gitu, dia langsung ngomong Bapak Ibu ya, 3 kali 3 gitu, 9 begitu Bapak Ibu ya. Jadi contohnya dia pakai ketik-ketik lagi ya, dia pakai perintah suara, jadi pakai AI sudah Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang apa namanya? Ini Bapak Ibu ya. Ini kalau yang pakai apa namanya? Yang pakai ini Google Colab ini Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk nah ini Python Bapak Ibu ya. Python ya. Jadi kayak gini sudah Bapak Ibu ya. Ini yang sudah tinggi Bapak Ibu ya. Ini nanti ya. Nah, jadi di sini ada modul-modul dan ada lain-lainnya macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi ada import library gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau mau dasar-dasar ya ada juga Bapak Ibu. Ini hanya contoh yang kemarin waktu pelatihan aja ini ya. Udah diprediksi untuk menilai ini segala macamnya ya. Ini menggunakan Python di Google Colab Bapak Ibu ya. Kalau C++ biasanya saya pakai di anak-anak biasanya kalau anak-anak kan biasanya dia pakai di kom premis ya. Ntar. Pada pakai ini Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak biasanya ngodingnya pakai ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai programmis. Sebenarnya programmis macam-macam. Bisa Python juga ya. Jadi mau belajar program R programming juga boleh untuk analisis data Bapak Ibu ya. R programming ya ini sini ya macam ada ini HTML dan segala macam Java dan segala macam. Ini kalau yang codingnya Bapak Ibu ya. Kalau KA-nya tadi bisa menggunakan ini MetaViv Inventor atau juga bisa menggunakan Python tadi untuk melatih AI-nya Bapak Ibu. Gitu. Saya kira cukup ini saja Pak Sari untuk pengenalannya Pak Sari ya. Untuk pengenalannya cukup ini. Siap, siap. Bisa dialihkan ke yang satunya, Mas. Apanya Bang? Bentar Bang. Begini Bang. Lanjut Bang. Kita yang tanya Bang. Eh, Mikrofonnya dialihkan ke yang satunya. Tidak bisa bang, punya sampean satunya. Ntar bang. Bisa sudah. Oh bisa bang. Ntar bang. Ya, Iya, bang. Bang. tadi gak diupdate kayaknya. Oh iya, iya. Yang mana nih bang? Asari. Oh ini bang. Samira Bisa bang, bisa Sidiwali. bang. Bisa bang. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah bisa ini. Iya. Eh, itulah paparan dari Pak Nasrullah terkait dasar-dasar coding dan kecerdasan artifisial untuk membangun kompetensi guru masa depan. Untuk lebih meriahnya kegiatan pada sore hari ini, marilah kita buka dengan
diskusi Bapak Ibu. Dipersilahkan Bapak Ibu yang mau tanya terkait yang disampaikan oleh Bapak Nasir atau yang disampaikan oleh Pak Jaroko. Dipersilakan, saya kasih waktu 2 menit saja, karena ini waktunya sudah hampir jam. Dipersilakan. Mungkin pada bingung masih Bang. Ya, mungkin pada bingung ya. Eh, ini PR-nya untuk Pak Jarwoko nanti. PR-nya untuk undang teman-teman. Oke, siap, siap. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, silakan Absen. Bapak Ibu. Absensi di chat sudah saya sediakan. Mana Itu belum? kita tunggu sampai jam 8. Jam 6 sore hari. Mana linknya belum Bang? Sudah Bang? Sudah di chat. Belum masuknya. Belum. Sudah, Pak. Sudah dicat tadi, Pak, di Oh daftar. sudah Pak, ada Pak. Nah, iya. Dicat tadi ada. Ya siap-siap. Begitu. Silakan Bapak Ibu absensi dulu. Takut lupa nanti mendapatkan sertifikat gratis dari Elixir. Saya tunggu, silakan Bapak Ibu kopi dulu, kemudian ngisinya boleh nanti. Terakhir jam 18 ya Bang ya. Ya, terakhir sudah dikasih jam 18. Kalau tidak ada yang bertanya dan diskusi pada sore hari ini, marilah kita akhiri kegiatan Zoom pada sore hari ini yang bertemakan dasar-dasar coding dan kecerdasan artifisial untuk membangun generasi guru di masa depan. Saya akhiri dengan ucapan semoga ilmu yang telah disampaikan berkah dan manfaat dari kami selaku moderator acara sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. masih Waalaikumsalam. satu teman terakhir Bapak Teguh? Nggak ada sudah Bang. Lanjut Bang. Tidak ada ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.